Mayor Jenderal Purnawirawan mantan Danjen Kopassus menfitnah dan menuduh Pak Joko Widodo atau Geng Solo menggelontorkan dana 2,6 triliun untuk mengamankan kasus ijazah palsu. Dan inilah tuduhan atau fitnahan Pak Sunarko. Ini blak-blakan ex Danjen Kopassus Maijen Sunarko tentang Jokowi dan Gibran. Info yang saya dapat, yang kemarin disampaikan oleh mantan komisioner KPK bahwa Geng Solo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,6 triliun. Kemudian saya baca juga Geng Solo sekarang sudah mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan parcok Polri, katakan Polri yang punya parcok, para junjungan yang belajar. Dari situ saya menyimpulkan pendapat saya pribadi dan saya berani bertanggungjawabkan bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Kalaupun ada palsu, saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini udah 20 tahun menipu kita. Kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tipu-tipunya yang begitu menjijikan. Wali kota pakai Dr. Andes, begitu masuk DKI jadi insinyur, begitu jadi presiden gak jelas. Sekali lagi ini penghinaan, merendahkan cita bangsa Indonesia. Kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memakzulkan Gibran. Dari isi pengumuman itu kelihatan ini manusia tak bermoral. Bayangkan saja kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral. Mending kita dipimpin oleh manusia. Gibran ini secara intelektualitas belum. Pelangak promo mau kita dipimpin begitu. Lah ini Jokowi ke Gibran ini apa kata ini? Berapa besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran dengan menggunakan segala macam bansos, menggunakan parcok, menggunakan aparat desa segala macam. Pada kesempatan ini, saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih punya kehormatan, masih punya harga diri, masih punya malu, mari kita bersuara, bergerak. Dan pada Pak Prabowo, sekali lagi, Bapak pemegang kekuasaan tertinggi saat ini di sini. Walaupun ini calon Ahok tinggalan Jokowi, tapi sekarang Bapak yang bertanggung jawab. Jangan biarkan tambah calon Ahok. Mudah-mudahan didengar. Kalau tidak didengar, ya kita cari cara lain untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Mayor Jenderal Sunarko juga menuduh Gibran tidak normal atau abnormal, demikian kata Pak Sunarko, dikarenakan tempat kerjanya banyak mainan anak-anak pada saat menjadi wali kota. Dan inilah pernyataan Sunarko. Semuanya sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Roy dan Bu Tifa. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa gitu, Bang. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaan ya, Pak. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Kemudian setiap ada dia suka keluyuran atau suka belusukan juga itu ke pesantren kemana gitu. Karena nanti kalau ditanya, saya ingat dia datang ke salah satu pesantren mungkin di Jawa atau di Solo, dikatakan apa kiat Bapak wali kota bisa seperti ini gitu. Apa dia jawab? Saya masih ingat dia jawab, kau turutin saja nasihat guru, kau nanti akan maju seperti saya. Terus kemarin hari kedua dia belusukan ke salah satu pembangun MRT, ya mungkin di salah satu MRT. Kemudian ditanya oleh wartawan, apa harapan Bapak dengan pembangunan ini? Langsung dia ambil mic, kasihkan Wamen jawab. Dari sini ini kan bukan pemimpin loh. Dan lain-lain, tampilannya yang miring-miring dan segala macam itu. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya ngeliatnya sini, Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Bu Tifa. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Di samping bisa saja Pak
presiden Pak Prabowo itu berhalangan. Tetap bisa muncul gilanya diapakan Republik Indonesia ini gitu. Karena itu panjang lagi, kalau saya katakan sangat panjang. Karena itu pada kesempatan di forum ini kepada bapak-bapak dari DPD kami sampaikan bahwa dengan data yang telah begitu lengkap, saya mewakili rakyat dan banyak yang bersuara kepada saya. Banyak teman-teman di Malaysia, kok bisa dapat teman saya yang di Malaysia itu, kok bisa sih wakil presiden Indonesia seperti itu gitu. Saya mau khawatirnya tadi presiden berhalangan, dia pimpin, waduh, diarahkan kemana ini Republik Indonesia gitu Pak. Dan saya juga dan teman-teman banyak yang waras pasti tidak terima dipimpin orang gak waras gitu Pak. Karena itu kami menyarankan apa yang disampaikan. Saya lihat dari sisi sosial dan pandangan semua rakyat. Berharap sesuai dengan hukum, konstitusi, aturan yang ada harus dimakzulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan DPD yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Tadi masuk agak kesel, tapi pas di dalam ruangan saya happy. Kenapa saya nggak melihat foto Pupu Papa di sini? Ini pukulan tuh. Jadi bukan sindiran. Dia tahu kita mau datang, mungkin diganti dulu. Jadi kelihatannya membuat saya happy. Saya nggak bayang kalau ketemu foto Pupu Papa di sini agak. Saya hanya menyatakan kita 10 tahun dipimpin oleh presiden yang diawali dengan kebohongan SMK dan kehancuran yang dibikin sangat dahsyat. Jangan lagi kita dipimpin oleh selain pembohong, kasar, dan lain-lain yang diucapkan tadi. Turunan dari yang lalu. Tambahan dari yang lalu. Turunan dan tambahan. Kalau hanya turunan sama, jadi turunan dan tambahan yang lalu. Karena sudah sangat demikian dan dirancang oleh keluarga dia. Dan kita semua hanya diam pasrah menerima ini. Saya tidak terbayang 280 juta orang dipimpin oleh manusia yang karakternya sudah dijelaskan sangat ini tadi. Pertanyaan saya di depan anggota Dewan yang terhormat, saya tidak bisa membayangkan negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, kok ada pemimpin negara besar seperti ini dan kok saya menjadi rakyatnya gitu. Saya kok apakah saya memang sejauh sekali lebih rendah dari dia gitu loh. Itu yang selalu terbayang di hati saya. Jadi saya pada kesempatan ini saya mengusulkan ke anggota DPD yang terhormat agar ke depan betul-betul periksa kejiwaan baik-baik calon pimpinan kita, karena kita kecolongan lagi yang sangat dahsyat, kecolongan konstitusi, kecolongan psikologis, kecolongan macam-macam. Nah, apa yang terjadi kalau ini berlanjut, bapaknya saja yang pembohong dan janji palsu tidak bermimpi ketemu Syahrini gitu kan, mungkin apalagi anaknya, membuat banyak sekali kesulitan rakyat lewat PSN penggusuran skala nasional. Ini terjadi seluruh Indonesia. Saya nggak takutnya kalau anaknya ini menjadi pemimpin, maka negara ini dijual. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin negeri kita ini. Penipu, pengkhianat, dan banyak hal menuntut supaya MK proses.
kasus dugaan korupsi yang sudah terang benderang yang dilakukan oleh Kaisang Gibran maupun Jokowi tidak ditindaklanjuti. Jadi kesimpulannya, ini orang budak atau tidak punya malu. Nah, orang tidak punya malu itu tidak bisa kita suruh turun secara konstitusional sehingga nanti pemilu tanpa Jokowi. Kalau tidak, ya tadi people power atau revolusi.